Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Eri Mastupa dari SD Tawang Heman 2, Kecamatan Solokan Jeruk. Pada kesempatan ini saya akan mencoba mereview kembali buku cerita yang telah saya baca untuk menyelesaikan tantangan literasi yang kedua. Pada kesempatan ini teknik yang akan saya gunakan yaitu teknik AI. Di sini saya telah menggambarkan tentang review AI. Pada review AI ini terdapat terbagi ke dalam tiga, yaitu yang pertama adalah alasan. Di sini pada alasan ini nanti saya akan mencoba menjelaskan kenapa saya memilih buku cerita yang telah saya baca. Kemudian yang kedua adalah isi. Isi di sini nanti saya akan mencoba menjelaskan apa saja isi dari cerita yang telah saya baca. Kemudian terakhir adalah hikmah. Hikmah di sini adalah apa saja hikmah yang terdapat dalam isi pada buku cerita yang telah saya baca. Kita lanjut saja kepada penjelasan atau review, yaitu pada buku yang telah saya baca. Kenapa saya memilih buku ini? Karena saya penasaran. Jadi alasan saya memilih buku cerita ini karena saya penasaran dengan cerita legenda dari Surakarta dan sekitarnya. Pada buku ini saya memilih judul bacaan yang berjudul Legenda Kiai Konang. Legenda Kiai Konang ini ditulis oleh Daniel Agus Marianto dan penerbitnya adalah Sipi Mitra Media Pustaka. Baik, kita lanjut. Yang pertama adalah alasan. Saya setelah menjelaskan apa alasannya. Kemudian yang kedua adalah isi. Isi dari cerita buku ini menceritakan tentang seorang tokoh yang suka menolong, yang baik hati. Dia adalah Kiai Konang. Kiai Konang ini ingin menciptakan atau membangun sebuah desa yang damai, yang berkembang, yang maju, dan hidup sejahtera serta hidup serba berkecukupan. Nah, salah satu yang telah didirikannya yaitu adalah pasar. Pada awalnya pasar ini diperuntukkan hanya untuk warga setempat saja. Namun lama-kelamaan pasar ini banyak didatangi oleh warga-warga sekitarnya, bahkan dari warga seberang daerahnya. Nah, pasar ini berada di daerah Bengawan Solo. Kemudian dengan kemajuan pasarnya, Kiai Konang sangat senang, dia sangat gembira karena dia tidak menyangka dengan kemajuan pasarnya yang sangat maju pesat. Nah, namun di sisi lain tidak semua orang menyambut dengan gembira, tidak semua orang mempunyai hati yang baik terhadap kemajuan Kiai Konang. Ada seseorang tokoh yang sangat sombong, bahkan dia jahat. Dia merasa iri kepada Kiai Konang ini karena dia tidak suka dengan Kiai Konang yang telah membangun desanya menjadi desa yang makmur dan sejahtera. Kita sebut saja Kiai yang mempunyai hati yang sombong ini adalah Kiai Anggaspati. Pada suatu hari Kiai Anggaspati ini mempunyai rencana. Dia merencanakan sesuatu yang jahat kepada Kiai Konang. Nah, pada suatu hari Kiai Anggaspati ini menyuruh kepada anak buahnya atau pengikutnya untuk menakut-nakuti Kiai Konang. Nah, yang pada akhirnya di suatu ketika pengikut Kiai Anggaspati ini mendatangi kepada Kiai Konang. Dia mengira bahwa Kiai Konang itu akan dengan mudah dikalahkan oleh pengikut-pengikut Kiai Anggaspati ini.
Namun di luar dugaan, Kiai Konang adalah seorang sosok yang sangat berani. Dia juga selain baik hati, selain pintar, jujur, dia juga adalah sosok yang sangat berani. Kiai Konang melawan pengikut-pengikut Kiai Anggaspati, dan yang akhirnya pengikut-pengikut dari Kiai Anggaspati ini merasa takut kepada Kiai Konang. Nah, dia melaporkan kepada pimpinannya, yaitu Kiai Anggaspati yang merasa sombong, iri dan jahat. Dia melaporkan bahwa dia takut kepada Kiai Konang. Pada akhirnya Kiai Anggaspati marah kepada Kiai Konang. Dia tidak terima dengan perlakuannya. Di keesokan harinya Kiai Anggaspati langsung mendatangi Kiai Konang. Di hari itu perkelahian tidak dapat perkelahian terjadi antara mereka. Perkelahian itu terjadi sampai siang hari. Di siang hari itu di antara kedua mereka tidak ada yang kalah satupun. Nah, kemudian karena tidak ada yang kalah, maka mereka mengakhiri perkelahian itu, dan pertempuran itu dilanjutkan dengan adu kesaktian. Nah, adu kesaktian itu berlanjut sampai malam hari, yang pada akhirnya tubuh Kiai Anggaspati terpental jauh sampai tidak sadarkan diri. Karena pada dasarnya Kiai Konang tidak menyukai kekerasan, maka dengan segera Kiai Konang menyuruh dan atau memerintahkan kepada warga setempat untuk memasukkan tubuh Kiai Konang ke dalam sendang. Nah, sesudah dimasukkan ke dalam sendang, dengan seketika tubuh Kiai Anggaspati menjadi pulih kembali. Bahkan dia merasa bersalah kepada Kiai Konang. Setelah pulih kembali, Kiai Anggaspati langsung meminta maaf kepada Kiai Konang. Dia merasa telah jahat kepada Kiai Konang. Dia merasa sombong, dia merasa mempunyai iri kepada Kiai Konang. Tetapi karena Kiai Konang adalah tokoh yang sangat baik, dia memaafkan. Nah, dia memaafkan, dan akhirnya dia menjadi berteman. Nah, itulah cerita dari legenda Kiai Konang. Nah, pada cerita tersebut, karena jasa Kiai Konang yang telah memajukan warga desanya menjadi makmur, damai dan sejahtera, maka warga desa pun bersepakat menamakan desa itu menjadi Desa Konang yang terdapat di Bengawan Solo. Bahkan pasar yang telah didirikan oleh Kiai Konang itu ada pada sampai sekarang ini. Begitu juga dengan sendang yang telah memulihkan Kiai Anggaspati sampai saat ini juga masih ada. Nah, pada cerita tersebut terdapat beberapa hikmah, yaitu hikmahnya jasa seorang pemimpin itu akan selalu dikenang, dan seorang pemimpin itu tidaklah mudah untuk seorang pemimpin itu tidaklah mudah, karena seorang pemimpin harus mempunyai jiwa yang sangat besar, harus mempunyai jiwa yang berani. Nah, maka dari itu, mari anak-anakku yang sangat ibu sayangi, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh, karena manjada wajada, barang siapa yang bersungguh maka segala sesuatu akan mudah kita dapatkan. Mudah-mudahan kita semua selalu berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai segala sesuatu dengan mudah. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari review yang telah saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.